menandai tugas selesai. Data disimpan dalam array yang berisi objek. Aplikasi berjalan interaktif melalui terminal. Aplikasi ini bisa berjalan melalui terminal menggunakan Node.js. Aplikasi yang mensimulasikan penyimpanan data ke server menggunakan asynchronous promise atau pelajaran pada Node.js ini. Nah, masalah yang dapat diselesaikan di kehidupan sehari-hari itu adalah menjawab tugas-tugas penting, mengelola mana yang sudah selesai, menghapus tugas yang tidak dipakai, menyimpan data secara sementara. Kadang perlu simulasi backend dengan asynchronous. Misalnya, save data ke server. Kita akan mencoba save data ke server menggunakan to-do list ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sintaks-sintaks apa saja yang saya pakai. Di sini ada sintaks const, dan let. Pada bagian sini, const dan let pada const user dan let todos. Const ini dipakai untuk nilai yang tidak akan di-resign atau misalnya objek user dan function. Dan di sini ada let dipakai untuk nilai yang bisa berubah, array tugas bertambah dan berkurang. Selanjutnya ada objek literal. Di sini ada objek literal, ada ya seperti const user dan todos. Digunakan untuk membuat seperti ini, name dan your role untuk data tugas dan data user. Selanjutnya ada todos pas. Nah, ini untuk kita menambah tugas kita. Const add todos pas. Kita bisa menambah tugas. Selanjutnya ada arrow function, yaitu const add todo. Ini menggunakan sintaks const add todo. Ini adalah yang lebih ringkas daripada function. Selanjutnya ada function biasa, yaitu function show todos. Biar familiar dua-duanya, saya menggunakan format baru dan format lama. Selanjutnya ada array, saya menggunakan array dan metode array. Seperti todos pas, todos push. Pada bagian sini. Nah, todos ini untuk menambah item dan menghapus item, yaitu todos pas dan todos files. Ini untuk menghapus item. Selanjutnya ada for each. Todos for each. Todos pas ini untuk todos push untuk menambah item, sedangkan todos for each untuk melakukan looping untuk menampilkan daftar tugas. Selanjutnya ada kondisional if dan switch. Di sini saya menggunakan if todos dan if todos index untuk validasi. Ada switch answer
Nah, bagian switch answer ini untuk memilih aksi dari menu interaktif tersebut, dari beberapa menu ini. Selanjutnya, pada bagian loop to those for each dipakai ini digunakan agar setiap tugas ditampilkan satu persatu, yaitu pada tampilan tampilan to those for each di atas. Ini untuk digunakan ini adalah syntax loop untuk digunakan agar bisa setiap tugas ditampilkan satu persatu. Selanjutnya ada console log. Console log ini untuk memudahkan menambahkan variabel ke dalam string. Selanjutnya untuk asynchronous plus promise. Ini untuk menyimpan data ke server, yaitu nah, ini untuk menyimpan data ke server menggunakan asynchronous promise. Sebagai proses sintaks lalu dipanggil dengan save to server. Nah, untuk menyimpan eh, daftar tugasnya. Selanjutnya ada redline. Redline seperti ini. Eh, untuk tugas ini adalah untuk menerima input. Selanjutnya ada switch case. Switch case ini atau show switch case ini pada di sini menggunakan show menu. Menu ini dipanggil ulang melalui aplikasi seperti tanpa perlu while. Ini membuat aplikasi seperti looping tanpa perlu while, yaitu menggunakan show menu. Switch case. Selanjutnya ada method delete untuk menampilkan waktu saat tugas dibuat. Ini berada pada seperti itu. Dan ini adalah hasil saat dirun di terminal menggunakan Node.js. Seperti ini. Nah, menu utamanya kita bisa melihat semua tugas seperti ini. Seperti ini, dan pilihan saya jatuh pada misalnya saya menambah tugas 2 seperti ini, lalu saya masukkan nama tugas. Saya akan menulis nama tugas saya, yaitu tugas grafis. Nah, tugas program berbasis objek berhasil ditambahkan. Seperti itu. Seperti itulah kesimpulan dari tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.